cuap-cuap labu-labi. Selamat datang di podcastnya cuap-cuap labu-labi. Di sini telah hadir Presiden WTB Bung Hambali SH untuk kita sekedar bercerita, bertanya lah kepada Bung Hambali sebagai pengamat, sebagai Presiden WTB. Bagaimana pendapatnya Bung Hambali? Menurut Bung Hambali, bagaimana keabsahan dari Ketua BP Batam saat ini? Saya membaca atau melihat secara langsung di media kalau ahli hukum negara mempertanyakan keabsahan Kepala BP Batam tersebut. Silakan Bung Hambali sebagai pengamat Presiden WTB. Selamat malam buat semuanya, khususnya di podcast Labu-Labi. Ya benar, podcast Labu-Labi. Cuap-cuap Labu-Labi. Cuap-cuap Labu-Labi ya. Terkait pertanyaan itu, saya akan menyampaikan bahwa itu adalah fakta persidangan. Sebenarnya isu ini sudah terjadi sejak tahun 2021. Tapi duduk persoalan negara ranah hukum baru di minggu ini, di hari Rabu lalu. Jadi ini menjadi fakta hukum karena penjelasan dari seorang saksi ahli tata usaha negara menjelaskan bahwa ex officio Kepala BP Batam ini tidak otomatis. Jadi artinya kalau Bapak tanyakan tadi terkait keabsahannya, biarkanlah majelis hakim yang memutuskan. Paling tidak sebagai saksi ahli sudah menjelaskan bahwa keberadaan ex wali kota, ex officio Kepala BP Batam itu tidak otomatis. Pada periode pertama beliau ada di SK penetapan sebagai wali kota. Habis periodenya itu otomatis tidak berlanjut lagi, harus ada SK penetapan kedua dan pelantikan oleh Menteri Perekonomian saat ini. Jadi tidak otomatis. Nah, di situ disebutkan di PP 62 tahun 2019 pada pasal 2 angka 1C yang bunyinya Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan Wali Kota Batam yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1B sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini di periode pertama sudah benar dilantik oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution pada saat itu. Habis periode tersebut wali kota dilantik pada saat itu oleh Gubernur Ansar Ahmad. Itu tidak otomatis sebagai kepala eksekutif Kepala BP Batam. Ada proses yang harus dilalui, yaitu SK penetapan. SK penetapan ini sampai sekarang tidak pernah terjadi. Seharusnya ada SK penetapan dari Menko Perekonomian sekarang yang bernama Bapak Erlangga Hartanto. Ini ada apa? Jadi gini Pak Presiden WTB, ya. Tindak lanjut dalam keabsahan hukum ex officio atau Kepala BP Batam ini bagaimana menurut pandangan Pak Presiden WTB? Ya, jika ya kita berdasarkan peraturan tadi PP 62 itu ada kewajiban untuk meng-SK-kan. Jika tidak ada SK penetapan, berarti apapun produk yang dihasilkan setelah dilantik beliau sebagai wali kota dan merangkap ex officio Kepala BP Batam itu wajib dipertanyakan keabsahannya. Jadi begini Pak Presiden WTB, yang selama ini saya lihat dari media sosial itu memang dipertanyakan keabsahan Kepala BP Batam. Apakah masyarakat Batam bisa menuntut secara hukum? Ya inilah yang terjadi pada saat ini kan. SK ini sebenarnya nggak secara umum, kebetulan ada kasus Indapuri, ada SK terkait lahan yang diterbitkan oleh beliau
walaupun dalam arti kata beliau mendelegasikan kepada deputinya, tapi kan atas nama Kepala BP Batam. Nah, sekarang kita pertanyakan legalitas dari ex officio Kepala BP Batam tersebut. Ternyata di PP 62 tahun 2019 disebutkan itu ada SK penetapan terkait dengan wali kota ex officio Kepala BP Batam. Jadi jika tidak di SK-kan berarti apa? Biarkan nanti pengadilan memutuskan. Paling tidak ini sudah menjadi fakta hukum pada saat persidangan di hari Rabu lalu. Begitu Di Pak PT Presiden. UN ya. Nah, berarti secara tidak langsung jadi secara langsung kasus ini sama nggak dengan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung? Ya, itu jika dikatakan bisa sebagai jurisprudensi, sesuatu yang bisa menjadi pedomannya seperti inilah kejadiannya, karena diduga kelalaian yang di atasnya yaitu Menteri Perekonomian tidak melakukan SK penetapan dan pelantikan ya. Sama juga pada zaman SBY, sang presiden lupa ataupun lalai menetapkan beliau ataupun melantik beliau sebagai pejabat setingkat menteri, sebagai Jaksa Agung. Nah, jadi ini sebenarnya kasusnya mirip dan hampir sama. Jika bisa dibuktikan dan menjadi keputusan hakim dan berkekuatan hukum tetap, maka produk yang dihasilkan adalah tidak sah berdasarkan hukum. Itu poinnya, Pak. Oke. Ya. Mungkin secara hukum Pak Presiden WTB mengerti secara langsung ya untuk mempertanyakan keabsahan Kepala BP Batam ini. Untuk masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, bagaimana tentang keabsahan Kepala BP Batam ini yang dipertanyakan oleh orang-orang di media sosial itu, Pak Presiden WTB? Ya, paling tidak pendapat saksi ahli ya. Saksi ahli berpendapat berdasarkan keilmuan dia, jam terbang dia sebagai saksi ahli, latar belakang pendidikan beliau adalah Dr. Emi menyatakan bahwa itu jika tidak ada SK penetapan ya batal demi hukum. Oh begitu. Batal demi hukum karena apa? Jelas. Pertanyaannya gini aja sederhana. Jika pada periode kedua ini yang wali kotanya adalah Pak Lukita, apakah SK itu ada? Pasti ada. Ini kan karena dengan nama yang sama, makanya mungkin ada kesalahan di sini. Nggak apa-apa, otomatis berlaku sebagai ex officio Kepala BP Batam. Tetapi hukum tidak seperti itu. Tetap harus ada SK penetapan. Berarti secara langsung kita menunggu keputusan dari pengadilan ya untuk menentukan. Ya, setiap putusan itu harus ada putusan pengadilan. Nah, nanti jika ternyata ini dibatalkan demi hukum, ya tinggal kita mengikuti perkembangan apakah ini tidak ada perlawanan atau berkekuatan hukum tetap inkrah. Jika ada perlawanan kita tunggulah sampai benar-benar inkrah nanti ya, melalui mungkin mereka akan melawan sampai pengadilan tinggi bahkan Mahkamah Agung. Tetapi fakta di persidangan ini sudah diungkapkan. Nah, saya kira begitu. Ini faktanya pada saya terangkan ya lebih detail ya. Faktanya pada periode pertama ada SK penetapan wali kota Batam yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1B sebagai Kepala BP Batam yang saat itu pada tanggal 27 September 2019 ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanda Menko Perekonomian Darmin Nasution. Faktanya saat ini di periode kedua tidak ya, dengan nama pejabat yang sama sebagai wali kota Batam, tidak ada SK penetapan oleh Menteri Menko bidang perekonomian yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan. Itu aja poinnya. Oke Pak Presiden, ya terima kasih tentang penjelasan topik kita hari ini tentang keabsahan Kepala BP Batam. Terima kasih telah hadir di channel podcast Cuap-Cuap Labu Labi. Terima kasih, selamat malam Pak Presiden. Selamat malam, thank you.